Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pajak minerba bukan logam dan beton. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Rizky Abdi Waharani, ada Nuria, ada Muhammad Fajar, ada saya sendiri Usman Yulianto. Dasar hukum dari pengenaan pajak minerba bukan logam dan batuan ini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, dan Keputusan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dengan nomor 27/085/Kep/2012. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam ataupun di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Adapun fungsi dan manfaatnya yaitu menerapkan patuh pajak bagi orang atau badan mengambil hasil mineral dan batuan dengan kepatuhan pembayaran pajak minerba tersebut, maka akan dapat memudahkan Jenderal Pajak untuk dapat mengejar penerimaan pajak sesuai target sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan atau kas negara, di mana kas negara ini nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pemberian atau pengelolaan fasilitas umum dan infrastruktur dan penggunaan lainnya. Selanjutnya adalah objek pajak. Objek pajak dalam hal ini yaitu asbes, batu tulis, setengah permata kapur, apung, permata, nitrat, obsidian, oker, pasir kuarsa maksud saya, pasir dan kerikil, perlit, marmer, tanah serat dan tanah liat, serta lainnya. Kemudian yaitu subjek pajak dan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Kemudian ada dasar pengenaan pajak. Untuk dasar pengenaan pajak yang pertama yaitu dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Yang kedua, nilai jual dihitung dengan mengalihkan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Yang ketiga, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25%. Untuk yang keempat, besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Kemudian penetapan dan pemungutan pajak. Berdasarkan Peraturan Pajak Nomor 91 Tahun 2010, pajak mineral bukan logam dan batuan adalah jenis pajak yang menganut sistem self-assessment, yaitu jenis pajak yang pemungutannya atau pembayarannya dengan cara wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Pembayaran menggunakan SPTPD. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD. SPTPD harus disampaikan kepada bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Kemudian wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dan dibayar dengan menggunakan SPTPD. SPTPD sendiri yaitu surat pemberitahuan pajak daerah. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan takwim. Masa pajak minerba yang terutang dihitung dalam jangka waktu 1 bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
Tahun pajak minerba adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak tahun berutang. Tata cara pembayaran dan penagihan. 1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak. 2. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal disetorkan. Dan yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. 4. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan surat paksa. 5. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi. Yang pertama yaitu wajib pajak yang karena kealpanya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Contoh kasus, PTA melakukan pembelian tanah liat 5 meter persegi dan pasir dan kerikil 10 meter persegi untuk keperluan komersial. Jika pada daerah tersebut ditetapkan tarif pajak mineral bukan logam dan bantuan sebesar 25%, kemudian nilai pasar tanah liat 10.000, sedangkan nilai pasar pasir dan kerikil 20.000. Sehingga pajak mineral bukan logam dan bantuan yang terutang yaitu atas tanah liat 12.500, atas pasir dan kerikil 50.000. Total pajak yang harus dibayar 62.500. Jadi pajak yang harus dibayarkan sekian presentasi dari kelompok kami.